sebelum kasih obat itu saya harus dapat pukul sampai saya badan ini harus keluar darah dulu. Ini adalah sebuah panggilan baik bagi gereja maupun bagi setiap orang Kristen. Harus saya siap mental karena kita pergi luar negeri itu untuk cari hidup. Perdagangan manusia. Isu ini merupakan salah satu isu sosial yang menyita perhatian beberapa orang karena dianggap memiliki dampak yang sangat parah baik kepada korban maupun keluarga korban. Perdagangan manusia bisa dibilang salah satu perbudakan modern di zaman ini. Mafia perdagangan manusia juga tersebar luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Isu sosial ini menjadi perhatian di daerah Kupang, NTT, Indonesia. Keterbelakangan pendidikan dan ekonomi di daerah Kupang menjadi alasan mengapa banyak warga sekitar yang lebih tertarik mencari hidup dengan bekerja dan berangkat ke luar negeri. Namun, bayangan hidup lebih terjamin dan harapan akan hidup yang lebih baik tidak semudah itu didapatkan karena oknum yang menyalahgunakan kesempatan dan kekuasaan sebagai ajang mencari keuntungan semata. Terdapat 132 kasus terjadi sepanjang tahun 2020 dan kebanyakan korban adalah perempuan di kalangan usia 4-60 tahun. Kekerasan terhadap anak sama besarnya dengan korban terhadap perempuan. Terdapat banyak jenis kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2020 seperti eksploitasi tenaga kerja, penelantaran, kekerasan psikis, fisik, dan juga kekerasan seksual. Bu Mariance adalah seorang korban perdagangan manusia. Semua berawal dari agen yang berkedok sebagai tim doa yang menyampaikan pesan bahwa Bu Mariance harus pergi ke Malaysia karena panggilan pekerjaan. Kalangan orang Kupang menganggap bahwa tim doa adalah kelompok yang dihormati dan disegani. Oleh karena itu, Bu Mariance akhirnya setuju untuk ikut pergi ke Malaysia. Namun, hal tersebut menjadi titik awal penderitaan Bu Mariance karena sebenarnya ia telah dijebak oleh agen tim doa tersebut. Ada jadwal yang tulis memang dan dia ada tempel di pintu dapur. Dari jam itu ada tulis di situ jam 5 pagi. Jam 5 pagi yang ada di jadwal itu jam 5 pagi sampai jam 10 malam saya harus berhenti kerja. Tapi yang saya kerja di dalam rumah itu bukan seperti yang ada di dalam jadwal itu. Saya kerja dari jam 5 pagi sampai jam 4 pagi kembali. Bu Mariance menjadi seorang pekerja rumah tangga di Malaysia. Ia memiliki majikan yang suka menyiksanya dan memiliki kelainan suka melihat darah. Selama bekerja di rumah tersebut, Bu Mariance mendapat perlakuan keji, tidak senonoh dan tidak berperi kemanusiaan dari majikannya dan mencari cara untuk kabur. Jadi di dalam rumah saya punya pekerjaan seperti itu, tapi saya dibenci oleh majikan dan dia tidak suka saya. Tapi saya tidak bisa omong ke dia untuk antar pulang saya. Karena saya kalau bersuara sedikit itu saya harus dapat pukul. Dan saya hanya diam-diam cari cara untuk keluar dari itu tempat. Bagaimana cara supaya saya bisa keluar? Karena di dalam rumah itu saya terkurung. Rumah itu, pintu teras itu ditutup 24 jam. Tidak bisa buka. Kalau pintu depan untuk masuk dalam rumah itu bisa buka untuk bisa bersihkan rumah. Tapi pintu teras itu tidak bisa. Jadi saya tidak bisa kabur dari itu tempat karena saya ada CCTV yang dia lihat saya dan dia tahu kalau tiap malam dia pulang itu dia periksa itu CCTV itu tiap hari saya di rumah itu buat apa? Perdagangan manusia masih sering terjadi di tengah-tengah kita, terlebih secara khusus di Kupang, Indonesia. Rumah Harapan Gemit, sebuah organisasi yang didirikan dan yang bergerak di bidang penanganan perdagangan manusia dan isu berbasis gender, memiliki fokus utama yaitu kepedulian terhadap manusia.
Adapun organisasi yang didirikan pada bulan Februari tahun 2018 ini menolong setiap korban untuk mendapat pemulihan, bahkan memperlakukan para penyintas dengan menampung dan memberi motivasi sebagai bentuk pelayanan kasih dari landasan yang mereka sepakati. Buah dari pelayanan RH Gemit dalam menolong para korban menjadikan RH Gemit lembaga yang bernilai positif, aktif, dan kooperatif, baik penanganannya dari segi spiritual, medis, juga psikologis. Perdagangan orang ini adalah bagian terekstrim dari apa yang disebut perbudakan modern. Dan perintah untuk kami sebagai gereja untuk memberantas perbudakan modern yang sebetulnya sekarang ini sangat kelihatan di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah sebuah panggilan baik bagi gereja maupun bagi setiap orang Kristen. Dan karena itu saya dan teman-teman cukup terlibat di dalam persoalan perdagangan orang, mewakili gereja, dan kemudian kami bersama-sama dengan para korban. Dan dia juga kasih obat, pernah kasih obat juga. Tapi obat itu saya tidak tahu itu obat apa. Obat itu kasih juga dia siram, dia guling di lantai. Buang itu obat-obat di lantai baru saya pilih. Itu obat ada 4 macam. Tapi dia kecil-kecil. Jadi saya harus minum obat. Tapi sebelum kasih obat itu saya harus dapat pukul sampai saya kemarin ini harus keluar darah dulu baru saya bisa kasih obat untuk minum. Saya di dalam rumah. Tapi saya tidak tahu harus melawan dengan apa. Saat majikannya sedang tidak ada di rumah, Bu Mariance menulis sebuah pesan untuk meminta tolong di secari kertas. Setelah itu, Bu Mariance mendengar ada suara tetangganya yang sedang bercakap-cakap tidak jauh dari posisinya. Bu Mariance dengan sigap melemparkan kertas itu, dan beruntungnya pada malam itu petugas kepolisian datang atas laporan yang dibuat oleh tetangganya. Setelah itu, Bu Mariance pulang ke Indonesia dan ditangani oleh Rumah Harapan Gemit yang membantunya untuk pulih dari trauma yang telah ia dapatkan. Dan kenapa? Karena mereka itu mempunyai hak juga untuk menerima kabar baik, menerima apa yang disebut pembebasan dari ketertindasan, dan juga menyambut tahun rahmat Tuhan. Itu jelas perintah bahwa kehadiran gereja itu memang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, membebaskan mereka dari penindasan, meskipun itu sebuah pergumulan yang panjang. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai Bu Yatri yang memaparkan pandangannya dan solusinya mengenai isu ini. Kita harus ke luar negeri itu harus ada surat izin lengkap. Supaya kalau kita jalan juga jalan lewat pemerintah. Setelah kalau kita sampai di luar negeri, macam kayak ada tantangan, kita sakit atau ke mana, pemerintah harus tahu. Pemerintah luar negeri dan Indonesia harus saling komunikasi. Bahwa ini pembantu dari Indonesia ini sementara ada masalah di sini, ke mana harus pemerintah imigrasi luar negeri dengan Indonesia harus bersatu. Ibu Yatri adalah seorang mantan pekerja rumah tangga di luar negeri. Ia pernah bekerja di Singapura dan Malaysia dan memiliki cukup pengalaman tentang kehidupan bekerja di luar negeri. Dan kini Ibu Yatri bekerja sebagai pekerja ladang di tempat ia tinggal. Iya, kalau macam di kita pun kampung, biar kita mau pengen ke luar negeri untuk merubah hidup dan cari pengalaman. Tapi pengalaman yang terutama itu di kita pun tempat kelahiran. Biar kita pergi merantau untuk cari pengalaman yang lebih luas. Pengalaman itu bagus buat kita manusia, tapi titik terakhir itu kita pun tempat kelahiran itu lebih bagus. Pada zaman seperti sekarang ini, di mana perkembangan terjadi dengan pesat serta hak asasi manusia yang sering disuarakan banyak pihak, kasus perdagangan manusia juga masih cukup sering terjadi. Oleh karena itu, seharusnya kita tidak hanya sadar akan adanya isu ini, tetapi juga mau berkontribusi dalam melawan perdagangan manusia yang terjadi. Adalah satu hal untuk mengatakan setiap manusia memiliki hak hidupnya, tetapi adalah hal lain untuk mempertahankan hak hidup sesama kita. Human are not an object.